mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Renungan hari ini berjudul Lebih Daripada Penampilan Luar, ditulis oleh Tom Felton. Hose, seorang yang baru saja percaya, mengunjungi gereja tempat saudara laki-lakinya berbakti. Ketika ia memasuki ruang kebaktian, saudaranya sempat terkejut saat melihatnya. Karena Hose menggunakan kaos, tato-tato yang memenuhi kedua lengannya terlihat jelas. Saudara Hose menyuruhnya untuk pulang dan mengenakan baju lengan panjang. Karena banyak dari tato tersebut menunjukkan masa lalu Hose. Kontan Hose merasa dirinya sangat kotor. Namun, seorang pria kebetulan mendengarkan percakapan kedua saudara itu. Ia lalu mengajak Hose menemui pendeta gereja tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Sang pendeta tersenyum dan membuka beberapa kancing bajunya, lalu menunjukkan tato besar pada dadanya, jejak dari masa lalunya sendiri. Ia meyakinkan Hose bahwa karena Allah telah menyucikannya luar dalam, Hose tidak perlu menutup-nutupi lengannya. Daud mengalami sukacita karena disucikan oleh Allah. Setelah mengakui dosanya kepada Allah, sang raja menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat yang pertama. Ia kini dapat bersorak-sorai bersama orang-orang jujur. Rasul Paulus kemudian mengutip Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8.
suatu bagian yang menyatakan bahwa iman di dalam Tuhan Yesus membawa kita kepada keselamatan dan pembenaran di hadapannya. Roma pasal yang keempat ayat 23-25. Kesucian kita di dalam Tuhan Yesus jauh lebih dalam daripada penampilan luar, karena Dia mengetahui dan menyucikan hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9. Kiranya kita bersuka cita dalam karya penyuciannya hari ini. Sahabat ODB, apa saja dosa masa lalu yang pernah sulit Anda lepaskan? Lalu apa artinya? Diubahkan dan disucikan oleh iman dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku dan menyucikan diriku. Amin.